Tadi si A dia marah-marah Bu di kelas, jadi saya dan teman-teman merasa terganggu saat belajar. Marah-marah? Marah-marah kenapa? Coba ceritain dulu. Itu Bu, tadi pas belajar saya nggak sengaja nyenggol tangannya dia, terus dia malah marah sama saya Bu. Oh gitu ya. Udah deh, nanti ibu tahan dulu ya. Padahal sih sekolah tadi tuh dia nggak sih, dia cukup baik. Tapi nanti mungkin ibu diskusikan ya dengan ibu kak. Iya Bu. Permisi Pak. Iya Bu, silakan masuk. Makasih Pak. Ada apa ya Bu? Iya Pak, jadi gini, ada beberapa kemarin ada laporan dari salah satu siswa saya dari salah satu anak namanya A, dan dia itu dan saya dapat laporan kalau misalkan dia itu emosinya kurang stabil Pak atau sulit dikontrol dan itu mengganggu kegiatan pembelajaran di sekolah. Tapi saya bingung Pak, kenapa? Karena saya lihat kalau misalkan anak itu tuh sebenarnya baik-baik aja sih Pak, tapi memang kalau untuk kayak emosinya itu kadang suka sulit untuk stabil seperti itu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Iya. Nampaknya Ibu kesulitan yang dalam menangani si A ini ya Bu kalau di kelas ya. Iya betul Pak, soalnya saya kan ini baru masuk pembelajaran baru dan baru pertama kali megang anak itu juga kan Pak, jadi saya belum memahami banget gitu loh Pak terkait karakter anak itu seperti apa. Oh kalau seperti itu Bu, nanti saya akan bicarakan lagi Bu dengan pihak yang lain terkait karakter anak tersebut dan kita bisa cari solusinya. Oke baik Bapak, terima kasih banyak ya Pak. Ya sama-sama Ibu, masih juga ya konsultasi. Oke. Permisi Pak. Iya Bu, silakan masuk. Makasih Pak. Ada apa ya Bu? Iya Pak, jadi gini, ada beberapa kemarin ada laporan dari salah satu siswa saya. Permisi Bu. Ya silahkan masuk nak. Silakan juga. Ya Bu. Di sini Bu saya mungkin langsung dulu ya. Oh ya udah banget. Ya, jadi ini mau tanya, apakah kamu teman sekelasnya A yang melaporkan kejadian kalau misalkan A itu marah-marah di kelas dan mengganggu teman-teman yang ada di kelas ketika belajar, dan bisa kamu ceritakan kembali ke ibu terkait bagaimana sih kondisinya pada saat itu? Iya sih Bu, saya teman kelasnya si A ya, dan di kelas memang dia waktu itu saya sebenarnya gak sengaja Bu nyenggol dia, cuma nyenggol sedikit terus dia marah-marah teriak-teriak gitu Bu, dan juga nangis. Saya kurang tahu sih Bu. Oh jadi seperti itu ya ceritanya. Lalu ada lagi yang ingin kamu mau ceritakan? Oh iya Bu, jadi terkait hal tersebut itu udah cuma terjadi sekali ya Bu, itu udah terjadi beberapa kali. Waktu sebelumnya pun dia pernah juga marah-marah, cuma saya kurang tahu kenapa. Oh berarti dia sudah cukup sering ya terlihat tindakan seperti ini. Oke baik, terima kasih ya Kak atas laporannya. Nanti akan kami tindak lanjuti lagi bersama. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Ibu dengar kamu mengganggu teman kamu ya di kelas. Enggak Bu, saya nggak merasa seperti itu Bu. Saya diganggu sama dia Bu, saya merasa diganggu sama dia Bu. Iya Ibu paham. Kamu merasa terganggu dengan teman kamu kan? Nanti boleh kamu ceritakan nggak ke ibu kejadiannya seperti apa? Ya kurang lebih seperti itu Bu. Tangan saya waktu lagi tulis digeser-geser dulu Bu sama dia Bu, didorong dulu Bu tangan saya Bu. Saya kesel Bu jadinya. Oh seperti itu kejadiannya. Ya Bu. Kalau memang kejadiannya seperti itu, ya pasti kamu disisi ya. Tapi bukan alangkah baiknya kalau kamu itu bisa cerita ke guru kelas atau ke ibu. Enggak Bu, enggak seperti itu Bu. Saya kesel Bu. Selamat pagi Bu, permisi. Oh iya selamat pagi Ibu, silakan duduk. Terima kasih Bu sebelumnya. Kenalkan saya orang tua dari Pak. Ada apa ya Bu manggil saya? Terima kasih juga Ibu karena sudah dapat memperkenalkan kami. Sebelumnya mungkin kami hanya ingin
karena yang buat proses itu karena beberapa waktu lalu saya sempat menerima laporan bahwa si A ini saat di kelas terlihat seperti marah atau berperilaku yang tidak wajar dalam kelas. Perilaku seperti apa ya itu? Seperti saat belajar itu sempat memang dia itu disenggol oleh teman-temannya, tetapi responnya itu marah-marah lalu berteriak teriak seperti itu, sehingga memicu teman-teman yang lain sehingga tidak fokus di dalam belajar. Masa sih Bu? Biasanya dia lagi aku di rumah, dia anak baik-baik juga kamu. Kalau seperti itu Bu. Ibu terlihat gelisah. Ibu mengatakan baik-baik saja ya pertanyaan ibu, tetapi kenyataannya memang saat di sekolah itu kejadian tersebut tidak hanya terjadi dalam waktu sekali. Nah, kita beberapa kali yang sudah terlihat gitu atau diobservasi oleh teman-teman. Mungkin iya sih Bu. Tapi sih biasanya di rumah nggak sampai segitunya sih Bu. Mungkin gara-gara saya juga online kali ya kalau misalkan dia udah mulai emosi. Dari ini sama di rumah mungkin perilaku tersebut terjadi, namun segera ibu menyanyi seperti itu ya. Terima kasih ibu atas sampainya. Terima kasih juga ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah saya sendiri baik. Kebetulan nih Pak ada yang Apa ya? sebelumnya Bapak ini wali kelas dari si A ya. Nah, ketika di kelas, itu perilakunya seperti apa ya Pak? Sudah itu ya. Biasanya kan sih dia baik-baik Bu. Tapi memang sih kalau memang dia itu kalau lagi emosi tidak terkontrol ya. Jadi emosinya seperti itu. Biasanya sih emosinya karena temannya sering terjadi. Oh seperti itu. Lalu ketika di kelas, bagaimana cara Bapak menangani perilaku si A ketika muncul? Itu bisa membalasnya. Sekarang itu saya sering begini sampai benar-benar mesti berdarah. Tapi ternyata itu nggak efektif karena posisi air itu adalah memberikan sehingga mengganggu sekali menyebabkan pelajaran yang masih menakutkan banyak orang. Oke baik Pak, jika seperti itu, ketika Bapak mengajar, Bapak itu biasanya menggunakan teknik ekspresi dengan mendiamkan anak sehingga perilakunya itu bereda. Namun menurut Bapak sendiri teknik tersebut itu kurang efektif ya Pak bagi Iya, si A. betul. Jadi Oke baik Pak, terima kasih atas informasinya. sama Jadi begini, setelah saya ngomong dengan orang tua, anak, dan juga guru sebelumnya, saya telah menerima kabar bahwa anak tersebut sebelumnya itu sudah diberikan sebuah teknik dalam pembelajaran itu adalah teknik disebut dengan silent treatment. Oh, menurut Mbak, mungkin maksud Bapak teknik ekstinsi kali ya Pak? Ya, oh iya benar, kurang lebih seperti itulah. Jadi dari teknik silent treatment atau ekstinsi sendiri itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan memang benar anak tersebut bisa lah dia untuk akan mengerti selanjutnya dan akan diam untuk selanjutnya. Namun dalam prosesnya itu sendiri terdapat sebuah kekurangan. Kekurangan sendiri itu dia tantrum atau mengganggu dalam suasana pembelajaran itu sendiri seperti teriak-teriak dan lain-lain. Jadi menurut saya sendiri bagaimana Ibu dalam menangani ini, sepertinya setelah saya beritahu ya untuk data-datanya. Baik, tadi kan sudah dijelaskan ya kalau misalkan tekniknya adalah teknik ekstinsi. Nah, tadi kita cukup bagus ya Pak untuk diterapkan ke anak. Tapi kalau misalkan saya pikir untuk kondisi anak yang durasinya cukup lama ya untuk tentunya kemungkinan saya tidak menerapkan teknik ekstinsi lagi sih Pak. Tapi saya akan menerapkan teknik time out untuk perilaku anak berkurang seperti itu Pak. Kalau misalkan teknik time out itu sendiri ketika perilaku emosi anak yang tidak terkontrol itu muncul, maka saya akan memberikan waktu ke anak itu untuk keluar terlebih dahulu gitu selama 5 menit biar anak itu bisa lebih tenang dan juga bisa lebih memikirkan sebenarnya waktu gitu Pak. Nah, kalau misalkan anak sudah mulai tenang kondisinya, maka anak diperbolehkan kembali untuk mengikuti ke dalam kelas itu. Kira-kira menurut Bapak bagaimana Pak? Setelah saya mendengar laporan dari anak tersebut dan orang tua dan guru sekelasnya,
setelah saya pikir ide dari ibu sendiri menurut saya lebih baik, karena kan dengan begitu tidak akan anak tersebut tidak akan mengganggu dari teman sebayanya. Ini bisa diterapkan. Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin nanti akan saya buat programnya ya Pak. Boleh, thank you Makasih, ya. Pak. Iya.